Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Dharma Maulana dengan NIM 41222301130018 akan mempresentasikan PPT dengan judul Forest Fires and Remote Sensing atau kebakaran hutan dan penginderaan jauh. Nah, untuk yang pertama, di sini ada beberapa topik dari PPT ini. Yang ke satu adalah risiko penyebaran kebakaran. Yang kedua, deteksi titik panas dan penentuan parameter termal kebakaran. Yang ketiga adalah kartografi atau pemetaan area yang terdampak. Ada juga dua topik tambahan, yaitu estimasi tingkat keparahan kebakaran yang terkait fase pasca kebakaran, dan yang terakhir adalah dampak atmosfer dari kebakaran tersebut. Terkait risiko kebakaran, penginderaan jauh telah memberikan hasil yang sangat berharga secara real time, yang memang menjadi tujuan utamanya. Namun, untuk dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kebakaran, perlu digabungkan indikator-indikator yang sangat beragam yang kadang-kadang berada di ranah studi observasi bumi. Misalnya indikator yang terkait aspek ekonomi, aktivitas sosial dan manusia, atau data statistik historis. Oleh karena itu, penginderaan jauh lebih dibatasi hanya pada aspek tertentu, yakni estimasi risiko penyebaran yang berkaitan dengan tingkat kekeringan vegetasi dan nilai suhu permukaan. Indikator utama yang digunakan adalah indeks vegetasi, terutama pada NDVI atau Normalist Difference Vegetation Index. Hasil awal estimasi risiko kebakaran, meskipun belum real time, diperoleh melalui analisis cetak satelit, yaitu NOAA atau National Oceanographic and Atmospheric Administration, menggunakan sensor AVHRR atau Advanced Very High Resolution Radiometer. Nah, selanjutnya sih indikator-indikator ini lainnya yang berasal dari sensor serupa juga diintegrasikan untuk memperbaiki algoritma, misalnya dengan memasukkan informasi kondisi meteorologi seperti suhu permukaan yang diperoleh satelit. Nah, untuk memanfaatkan informasi spektral pada wilayah inframerah tengah atau middle infrared, terutama di sekitar panjang gelombang 1,6 mikrometer, menginginkan penggunaan indikator baru terjadi kelembaban bahan bakar karena reflektasi vegetasi pada panjang gelombang ini sangat dipengaruhi oleh kandungan airnya. Nah, untuk deteksi titik panas dan penentuan parameter kebakaran merupakan tugas paling kompleks dibandingkan lainnya, terutama karena keterbatasan konstelasi orbit satelit saat ini. Metodologinya sebenarnya sudah sangat jelas secara fisika, tetapi keterbatasan sensor-sensor modern membuat sulit menghasilkan data berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, deteksi berarti menentukan lokasi titik panas tanpa memperhatikan ukurannya. Sedangkan pemantauan berarti menetapkan parameter-parameter penting kebakaran untuk memperoleh informasi relevan. Misalnya suhu api, luas area yang kebakar, intensitas energi, dan jika sensor memadai, lokasi garis api yang sedang merambat bisa terdeteksi. Kebakaran dan iklim. Menurut dokumen GCOS atau Global Climate Observation System yang berjudul Systematic Observation Requirement for Satellite-Based Product for Climate dan Initiative Iklim ESA atau European Space Agency. Nah, emisi gas rumah kaca dan aerosol dari kebakaran merupakan faktor pemicu perubahan iklim yang signifikan. Kebakaran ini rata-rata menyumbang sekitar 25-35% dari total emisi CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer, serta menghasilkan karbon monoksida atau CO
metana, dan aerosol. Oleh karena itu, estimasi emisi GRK akibat kebakaran menjadi aspek penting dalam permodelan iklim yang realistis dan siklus karbon global yang menjadi komponennya. Kebakaran yang terjadi secara sengaja untuk membersihkan lahan seperti pertanian dan peternakan, atau secara tidak sengaja akibat sambaran petir atau kelalaian manusia, merupakan faktor utama perubahan tutupan lahan. Perubahan tersebut mempengaruhi aliran energi dan air ke atmosfer. Luas area terbakar yang diperoleh dari citra satelit dianggap sebagai variabel utama yang memerlukan kesinambungan standar pengamatan iklim. Luas area terbakar ini dapat digabungkan dengan informasi efisien pembakaran dan jumlah bahan bakar yang tersedia untuk memperkirakan emisi gas jejak dan aerosol. Nah, selain itu, definisi kebakaran aktif dapat memberikan indikator versi musiman, regional, dan antar tahun terkait frekuensi kebakarannya, serta pergeseran lokasi dan waktu terjadinya peristiwa kebakaran. Hubungan empiris yang kuat juga telah ditemukan antara Fire Radioactive Power atau FRP dengan laju pembakaran. Oleh karena itu, penggunaan pengamatan FRP ini berkali-kali sepanjang siklus hidup kebakaran dapat memberikan perkiraan total karbon dioksida yang dilepaskan. FRP menjadi cara untuk memperkirakan emisi CO2 hanya berdasarkan pengamatan penginderaan jauh, tanpa harus bergantung pada tambahan yang sulit diperoleh. Bergantung pada tambahan data. Misalnya mengenai jumlah bahan bakar yang tersedia dan tingkat kelengkapan pembakaran. Nah, di sini juga ada prinsip fisika dan deteksi kebakaran. Proses deteksi panas atau hotspot didasarkan pada penggunaan pita spektral di inframerah tengah atau MIR dan inframerah termal atau TIR. Terdapat 3 hukum fisika utama yang mendasari proses deteksi ini. Yang pertama adalah hukum Planck, yang kedua hukum perpindahan Wien, dan yang ketiga adalah hukum Stefan-Boltzmann. Radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda dengan suhu 300 Kelvin atau suhu rata-rata permukaan bumi memiliki puncak emisi pada panjang gelombang sekitar 10 mikrometer. Oleh sebab itu, pita spektral di sekitar panjang gelombang ini akan menerima sinyal yang sangat kuat. Sebaliknya, jika suhunya 800 Kelvin, puncak emisi perpindahan ke panjang gelombang sekitar 3,6 mikrometer, di mana sinyal akan sangat intens. Pada panjang gelombang yang lebih panjang, sinyalnya justru akan lebih lemah. Deteksi kebakaran didasarkan pada inversi perilaku ini, yang dideteksi menggunakan pita termal di spektrum 11-12 mikrometer dan pita di spektrum 3-4 mikrometer. Di sini juga ada contoh gambarnya. Nah, pada gambar yang tadi menunjukkan prinsip fisika ini secara grafik. Tampak jelas bahwa suhu 300 Kelvin yang diterima sensor di MIR lebih rendah dibandingkan TIR. Namun pada suhu 500 Kelvin radiasi di MIR menjadi lebih tinggi daripada TIR. Deteksi kebakaran menggunakan platform satelit heliosinkron. Sensor NOAA dan FVHRR bukan hanya yang pertama memberikan hasil deteksi titik panas, tetapi juga telah menjadi platform riset utama dalam pengembangan algoritma deteksi kebakaran. Ini dimungkinkan karena resolusi waktu yang tinggi, atau di antara sensor polar heliosinkron, dan prinsip fisika deteksi yang sesuai. Namun demikian, sensor FVHRR memiliki keterbatasan penting, terutama yang pertama itu tingkat saturasi rendah pada pita 3,7 mikrometer, yaitu hanya sekitar 320-331 Kelvin. Artinya jika ada api bersuhu 1000 Kelvin di atas permukaan non-reflektif 300 Kelvin, hanya diperlukan area kecil 13x13 meter persegi untuk membuat piksel mencapai saturasi. Meskipun demikian,
VHRR masih sangat berguna untuk deteksi titik panas, walau kurang cocok untuk analisis detail dalam piksel atau subpiksel analisis. Sensor ini tetap menjadi referensi penting untuk sensor-sensor berikutnya seperti MODIS. Deteksi kebakaran menggunakan platform geostasioner. Geostasioner dapat meningkatkan hasil deteksi kebakaran karena memiliki frekuensi pengamatan yang sangat tinggi atau revisit time pendek, meskipun resolusi spesialnya terbatas akibat posisi orbitnya. Komunitas ilmiah internasional saat ini optimis bahwa jaringan pengamatan global secara real time dapat diwujudkan melalui sensor geostasioner seperti GOES Amerika, MSG, Meteosat Second Generation dari Eropa, dan MTSAT dari Jepang. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari program GOFC atau Goldfire Mapping and Monitoring yang secara internasional pada pengambilan keputusan terkaitan perubahan global dan dampak ekologis lingkungannya. SEVRI pada MSG, contoh sensor geostasioner. SEVRI atau Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager di atas platform MSG adalah contoh sensor geostasioner yang cocok untuk pemantauan kebakaran hutan secara real time, khususnya di wilayah Mediterania Eropa. Kampanye deteksi dan penyebaran informasi secara real time telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menggunakan SEVRI ini. Nah, sensor ini menghasilkan citra setiap 15 menit. Maka deteksi perubahan suhu secara drastis antara dua citra menjadi dasar deteksi kebakaran. Model suhu harian dianggap mengikuti kurva sinusoidal. Dari sini diperoleh bahwa perbedaan suhu maksimum antara dua citra normal setiap 15 menit sekitar kurang lebih 1,5 Kelvin. Dalam pengamatan nyata, 98,2% kasus menunjukkan perubahan kurang dari 2 Kelvin. Maka ditetapkan ambang deteksi sebesar 4 Kelvin, artinya jika terjadi peningkatan suhu lebih dari 4 Kelvin dalam 15 menit, maka kemungkinan besar terjadinya kebakaran di area tersebut. Nah, dampak lintang dan ukuran minimum terdeteksi semakin ke utara, misal 50 derajat lintang, ukuran piksel membesar menjadi mengurangi sensitivitas deteksi. Misalnya untuk suhu api 600 Kelvin di 20 derajat lintang, kebakaran sekecil 0,5 HA bisa dideteksi. Di 50 derajat ukuran minimalnya 1 HA. Nah, ada juga contoh kasusnya langsung pada 16 Juli 2005, kebakaran besar terjadi di Guadalajara, Spanyol. Dari gambar di samping, SEVRI di pita 3,9 mikrometer, SEVRI menunjukkan titik api dan arah asap. Analisis kurva suhu dan thermal gradient menunjukkan api mulai ada pada pukul 12.30 sampai 12.45 dengan lonjakan suhu bertambah 8 derajat Celcius per 15 menit. Nah, yang kedua itu lebih lambat, dimulai sekitar pukul 13.45 sampai 14.00 dengan lonjakan awal bertambah 4,2 derajat Celcius per 15 menit, lalu melonjak ke 15 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah deteksi awal sangat berguna, tetapi pemantauan lanjut butuh metode berbeda karena adanya pixel saturasi dan fluktuasi suhu tajam selama fase aktif. Nah, ada juga karakterisasi spesial deteksi kebakaran. Ukuran piksel adalah parameter utama yang mencirikan sensor dalam hal resolusi spasial. Namun untuk kualifikasi radiasi
dan interpretasi citra diperlukan analisis yang lebih mendalam agar parameter fisik dapat diperoleh secara akurat. Nah, ada juga parameter thermal dalam pengenalan jauh dihitung dalam proses multispektral. Estimasi suhu menggunakan metode split window atau penentuan parameter window atau penentuan parameter kebakaran dengan mode Dozier. Dalam metode tersebut sering diasumsikan bahwa piksel di semua pita pengamatan memiliki target spasial yang sama. Setiap pita berkontribusi terhadap pengukuran radiasi dan sensitivitas yang sama. Isu deteksi kebakaran dalam kerangka pengamatan global dengan satelit geostasioner memerlukan evaluasi dampak bentuk MTF terhadap estimasi parameter thermal. Untuk memahami dampak PSF terhadap keberhasilan deteksi, sensor dengan resolusi spasial rendah seperti Cepheid menjadi contoh menarik. Piksel yang terpengaruh api sering muncul dengan pola silang khas akibat efek PSF dan tumpang tindih antara piksel. Nah, untuk yang keempat, menunjukkan grafik 3 dimensi. Ada sumbu vertikal, suhu kecerahan, brightness, temperatur di pita 3,9. Ada juga sumbu horizontal, kiri yaitu suhu kebakaran, yang kanan suhu latar belakang, atau ke arah lain jarak dari pusat piksel atau dampak PSF. Simulasi menggunakan suhu latar belakang 300 Kelvin, suhu api 500 Kelvin, dan area terbakar 50 meter menunjukkan jika suhu api rendah, yaitu kurang dari 450 Kelvin, dampak PSF tidak terlalu signifikan. Jika suhu api tinggi, terjadi perbedaan suhu kecerahan yang besar. Untuk ilustrasinya, perbedaan 10 Kelvin dalam suhu kecerahan pita 3,9 mikrometer dapat menyebabkan deteksi gagal jika algoritma kontekstual digunakan, karena standar deviasi suhu di sekitar piksel bisa menjadi 3 Kelvin. Nah, pemantauan kebakaran atau fire monitoring. Kalau deteksi kebakaran hanya soal menemukan titik api, pemantauan jauh lebih luas. Ini mencakup semua informasi tentang kebakaran selama kebakaran berlangsung, misalnya suhu api, luas area yang terbakar, intensitas energi yang dilepaskan, dan garis depan api. Sayangnya kemampuan satelit untuk pemantauan kebakaran sangat dibatasi oleh resolusi sensor atau tidak memadai, terutama di panjang gelombang thermal. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang bagaimana api berkembang seiring waktu, diperlukan frekuensi pengamatan yang tinggi yang hanya dimiliki oleh satelit geostasioner. Satelit geostasioner biasanya tidak punya detail spasial yang cukup baik untuk menganalisa mendalam. Nah, FRP yang diukur oleh sensor beresolusi rendah seperti satelit geostasioner sering lebih kecil dari kenyataan karena pikselnya sangat besar sehingga panasnya tercampur dengan area yang tidak terbakar. Oleh karena itu, data ini biasanya digunakan secara kualitatif saja atau diolah dengan metode koreksi. Nah, di sini juga gambar ilustrasi di jurnal menunjukkan hasil pemantauan suhu api di Spanyol yang di Guadalajara, di mana garis depan kebakaran dan arah pergerakannya dapat terlihat jelas. Nah, di sini juga ada dampak atmosfer dari kebakaran. Bisa mengeluarkan gas-gas beracun seperti karbon monoksida, karbon dioksida, metana, oksida nitrogen, dan senyawa organik volatil lainnya. Sebagian dari gas-gas ini berperan seperti gas rumah kaca, mempengaruhi pemanasan global. Selain gas, kebakaran juga menghasilkan aerosol atau partikel kecil yang tersuspensi di udara.
aerosol ini mempengaruhi transparansi atmosfer, mengubah cara cahaya matahari tersebar dan diserap, sehingga berdampak pada iklim regional dan global, proses fotosintesis tanaman, dan juga kesehatan manusia, karena partikelnya harus halus, mudah terhirup. Emisi kebakaran memiliki pola spasial dan temporal yang sangat bervariasi, yaitu letak geografis, musim, jenis vegetasi yang terbakar, dan juga teknik pembakaran, misalnya pembukaan lahan dengan api. Kebakaran vegetasi menyebabkan pelepasan gas dan aerosol yang mempengaruhi keseimbangan radiasi dan komposisi atmosfer secara signifikan. Di antara gas yang dilepaskan, karbon dioksida sangat menonjol karena dampaknya terhadap efek rumah kaca. Kebakaran juga menghasilkan karbon monoksida, metana, oksigen, nitrogen, dan partikel padat yang menyebar ke atmosfer, mengubah jalur radiasi matahari dan mempengaruhi proses pembentukan awan. Untuk kesimpulannya, penggunaan penginderaan jauh dalam studi kebakaran vegetasi telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan ini terutama dipengaruhi oleh ketersediaan data satelit dari sensor dengan resolusi spasial, spektral, dan temporal yang semakin baik. Penginderaan jauh terbukti menjadi alat yang sangat bermanfaat dan berbagai aspek kebakaran hutan, mulai dari estimasi risiko, deteksi titik panas, pemetaan area terbakar, hingga pemantauan intensitas dari evolusi kebakaran secara real time. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.